Tokoh maritim Nusantara. Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Shah. Bajak laut terbesar penguasa laut Cina Selatan. Nusantara harum namanya, bukan hanya karena kaya dengan potensi alam yang dimiliki. Lautan yang melimpah dengan isinya. Namun, karena dihuni orang-orang pemberani dan gigih dalam mempertahankan tanah tumpah darahnya. Seperti yang tertera dalam sejarah bangsa ini. Sejak dahulu, Nusantara selalu menjadi perhatian dan incaran bangsa Barat. Pada masa itu juga, kisah kepahlawanan bangsa ini selalu hadir mengiringi gelegak kehadiran bangsa asing merobek bumi pertiwi. Dan menjadi bukti betapa Nusantara adalah negeri yang tidak mudah ditaklukkan. Meski silih berganti bangsa asing masuk dan berusaha menguasai dan mengeruk kekayaan negeri ini. Adalah sepenggal kisah kepahlawanan Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Shah. Beliau adalah raja dari kerajaan Siak Sri Indrapura. Belanda sangat membenci Sultan Ismail. Karena Sultan Ismail kerap merampas dan menenggelamkan kapal dagang milik Belanda. Berpuluh-puluh kapal Belanda yang bergerak dari Malaka, Singapura, Mempawah dan di sekitar Laut Cina Selatan, menjadi sasaran empuk Sultan Ismail beserta pasukannya. Akibatnya, Belanda mengalami kerugian sangat besar kala itu. Sultan Ismail merupakan tokoh yang sangat berpengaruh. Hingga mendengar namanya saja, pengikut Belanda gentar hatinya dan menimbang berkali-kali untuk berlayar di perairan yang menjadi kekuasaan Sultan Ismail. Sultan Ismail menjadi sebuah kekuatan maritim yang ditakuti Belanda. Dalam sebuah literatur di Eropa, Belanda mengakui bahwa Raja Ismail adalah perompak yang sangat kejam dan menjulukinya dengan sebutan bajak laut terbesar dan penguasa laut Cina Selatan. Meski begitu, dalam syair Perang Siak, Sultan Ismail dijelaskan sebagai anak raja yang pergi untuk meninggikan harkatnya. Beliau bukan orang sembarangan. Sultan Ismail masih ada hubungan keluarga dengan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Hingga saat ini, keberadaan Kesultanan Siak Sri Indrapura masih terasa eksistensinya di Riau. Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan Melayu Islam. Wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura saat ini merupakan Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kesultanan ini didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1723 Masehi. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dikenal juga dengan sebutan Raja Kecik. Beliau adalah putra dari Sultan Mahmud Shah yang merupakan Raja Kesultanan Johor. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau Raja Kecik mendirikan Kesultanan Siak karena adanya perselisihan dengan Istana Kesultanan Johor. Raja Kecik memisahkan diri ke pinggir Sungai Buantan atau anak Sungai Siak. Diceritakan dalam syair Perang Siak, Raja Kecik didaulat menjadi Sultan Siak atas kesepakatan rakyat Bengkalis. Hal ini bertujuan agar Siak dapat melepaskan diri dari pengaruh Kesultanan Johor. Kemudian berdirilah Kesultanan Siak Sri Indrapura. Sumber sejarah menyatakan bahwa Kesultanan Siak Sri Indrapura berasal dari nama tumbuhan siak-siak yang banyak tumbuh di sekitar wilayah tersebut. Namun demikian, secara harfiah nama Siak Sri Indrapura memiliki arti pusat kota raja yang taat beragama. Dalam perkembangannya, Kesultanan Siak berkembang menjadi sebuah kesultanan bahari yang besar dan kuat. Sehingga menjelma menjadi kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wilayah kesultanan ini sampai ke Sambas, Kalimantan Barat. Kesultanan Siak Sri Indrapura menjadi kendali jalur pelayaran Pulau Sumatera dan Kalimantan, serta menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Masuknya VOC ke Riau, merubah situasi di wilayah tersebut. VOC merupakan gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur.
Kala itu, Riau merupakan jalur perdagangan yang ramai di Selat Malaka. Oleh karenanya, VOC membujuk Kesultanan Johor dan Riau untuk bergabung mengusir dominasi Portugis di wilayah tersebut. Dengan berbagai upaya, akhirnya Portugis dapat diusir keluar dari Malaka dan wilayah sekitarnya. Sejak saat itu, VOC yang mulai mengeluarkan taringnya. Benteng-benteng yang dilengkapi berbagai senjata didirikan guna menindas bangsa pribumi di wilayah itu. VOC mulai memonopoli perdagangan di Selat Malaka. Tentu saja Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah melaksanakan perlawanan terhadap VOC bersama rakyatnya. Namun, di tengah gejolak pertempuran beliau wafat. Tepatnya pada tahun 1744 Masehi. Perjuangan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah diteruskan putranya yaitu Sultan Muhammad Abdul Jalil Jalaluddin Shah, Raja kedua Kesultanan Siak Sri Indrapura. Pemerintahan Sultan Muhammad Abdul Jalil Jalaluddin Shah berfokus pada penguatan kedudukannya di pesisir timur Sumatera dan daerah Fasal di Kedah dan kawasan pantai timur Semenanjung Malaya. Pada tahun 1752 Masehi sampai dengan tahun 1753 Masehi, tepatnya 7 tahun setelah wafatnya Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, Sultan Muhammad Abdul Jalil Jalaluddin Shah menyerang benteng VOC di Pulau Guntung. Serangan yang sangat gencar itu dilakukan dengan menggunakan kapal perang bernama Harimau Buas. Strategi serta pertahanan benteng VOC sangat kuat sehingga serangan itu dapat dipatahkan. Meskipun dapat dikalahkan, Sultan Muhammad Abdul Jalil menggunakan siasat seolah ingin berdamai dengan VOC. Beliau bermaksud memberi hadiah sebagai bentuk perdamaian. Rencana yang disebut siasat hadiah Sultan itu berjalan sesuai rencana. Tidak ada sedikitpun kecurigaan dari pihak VOC. Bahkan, VOC menurunkan kewaspadaan ketika dalam perundingan. Maka, cukup dengan sebuah kode khusus, Sultan Muhammad Abdul Jalil perintahkan pasukannya menghabisi pasukan VOC dan membakar bangunan tersebut. Meskipun Sultan Muhammad Abdul Jalil memperoleh kemenangan, secara umum Malaka masih dalam kekuasaan VOC. Sultan Muhammad Abdul Jalil wafat pada tahun 1760 Masehi. Pengganti Sultan Muhammad Abdul Jalil adalah putranya yang bernama Tengku Ismail, bergelar Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Shah. Tengku Ismail merupakan pewaris tahta Kesultanan Siak Sri Indrapura yang ketiga. Dalam memimpin Kesultanan Siak Sri Indrapura, Tengku Ismail dibantu oleh sepupunya, yaitu Tengku Muhammad Ali, putra dari pamannya yang bernama Tengku Alamuddin. Tentu saja, situasi pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang berjalan seperti itu, membuat VOC sangat senang. VOC berpikir dapat melakukan siasat, untuk merebut dominasi di wilayah Siak kembali. Oleh karenanya, VOC membujuk ayah dari Panglima bersenjata Kerajaan Siak, yang juga merupakan paman dari Sultan sendiri, yaitu Tengku Alamuddin. VOC memberi iming-iming tahta Kerajaan Siak, apabila Tengku Alamuddin berhasil mengalahkan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Di samping itu, VOC berjanji tidak akan mencampuri urusan keluarga kerajaan. Seketika terjadilah pertempuran dahsyat antara pasukan Kesultanan Siak Sri Indrapura, yang dipimpin Panglima Muhammad Ali dengan pasukan VOC yang telah bekerja sama dengan Tengku Alamuddin. Saat itu, Panglima Muhammad Ali belum tahu bila ayah kandungnya berpihak pada VOC. Pertempuran terjadi dalam waktu yang cukup lama. Belanda telah melakukan persiapan dengan kapal-kapal perang yang berukuran besar. Hingga pasukan Kesultanan Siak Sri Indrapura terdesak ke pinggiran kota Mempura. Di kota ini, pahlawan-pahlawan Kesultanan Siak Sri Indrapura melakukan pertempuran habis-habisan. Armada laut Kesultanan Siak Sri Indrapura hanya menggunakan rakit berapi-api dan kapal-kapal berisi mesiu dalam menghadapi Belanda.
Dapat dikatakan bahwa pasukan Kesultanan Siak Sri Indrapura hanya mengandalkan peralatan perang yang kalah modern dibanding peralatan tempur VOC. Namun perlawanan berlangsung dengan sengit. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada menyerah. Pasukan Kesultanan Siak Sri Indrapura memiliki prinsip, sebelum badan tenggelam tergulung ombak samudera, pantang untuk kalah dan tunduk pada musuh. Akibatnya, mereka berhasil menenggelamkan beberapa kapal Belanda. Belanda kewalahan terhadap serangan pasukan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Dikala pertempuran sengit itu berlangsung, Tengku Alamuddin mengirim surat kepada Sultan Ismail dan putranya, Tengku Muhammad Ali, Panglima Kesultanan Siak Sri Indrapura. Tatkala mengetahui pamannya berada di pihak Belanda, Sultan Ismail perintahkan pertempuran dihentikan. Itulah alasan krusial, mengapa VOC dan pasukan Tengku Alamuddin dapat masuk ibu kota Kesultanan Siak Sri Indrapura. Sultan Ismail menyerahkan tahta Kesultanan Siak Sri Indrapura kepada pamannya, untuk memenuhi wasiat almarhum ayahnya, yang berbunyi, janganlah tunduk kepada Belanda yang kafir dan penjajah itu. Dan janganlah melakukan perang terhadap saudara, apalagi keluarga sendiri. Serta apabila pamanmu Raja Alamuddin datang ke negeri Siak, serahkanlah tahta kerajaan Siak ini kepada pamanmu Raja Alamuddin. Kemudian, Sultan Ismail memilih keluar dari istana Kesultanan Siak Sri Indrapura. Beliau memilih untuk berkelana di lautan. Pada tahun 1761 Masehi, Sultan Ismail berkelana hingga ke Siantan. Tentu saja orang-orang Siantan dengan senang hati menerima kehadirannya dan menunjukkan loyalitasnya kepada Sultan Ismail. Orang laut Siantan memberikan dukungan penuh kepada Sultan Ismail. Sultan Ismail dianggap titisan Raja Kecik, titisan dewa. Ikatan genealogis menjadikan orang laut setia. Sekitar tahun 1767 Masehi, Sultan Ismail telah menjadi duplikasi Raja Kecil. Dengan dukungan orang-orang laut, ia menunjukkan dominasinya di kawasan perairan timur Sumatera. Sultan Ismail mulai mengontrol perdagangan timah di Pulau Bangka. Kemudian menaklukkan Mempawah di Kalimantan Barat. Pengaruh Sultan Ismail sangat meluas di kawasan Melayu. Bahkan pada tahun 1767 Masehi, Sultan Ismail mendapatkan bantuan dari Sultan Palembang sebesar 1000 pikul perak. Sebagai imbalan agar armada laut Sultan Ismail menjaga perairan di sekitar Pulau Bangka dari serangan para bajak laut. Laporan Belanda menyebutkan, Sultan Palembang telah membayar 3.000 ringgit kepada Raja Ismail untuk mengamankan jalur pelayarannya. Di samping itu, Sultan Palembang juga memberi izin kepada bangsawan kerajaan Siak untuk membuka tambang timah di Pulau Bangka. Kekuasaan Sultan Ismail menjadi begitu besar. Oleh karenanya, tak heran bila hikayat Siak menceritakan kemeriahan sambutan yang diterima oleh Sultan Ismail sewaktu datang ke Palembang. Sultan Ismail menjelma menjadi Raja Laut, menguasai perairan timur Sumatera sampai ke Laut Tiongkok Selatan, dan membangun kekuatan maritimnya di gugusan Pulau Tujuh. Gugusan pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Dikenal dengan sebutan Pulau Tujuh karena merupakan satu kesatuan laut dengan ratusan pulau di dalamnya. Ratusan pulau tersebut tersusun rapi bagaikan untayan mutiara. Pulau-pulau yang ada di wilayah perairan Pulau Tujuh, antara lain adalah Pulau Tambelan, Pulau Serasan, Pulau Subi, Pulau Bunguran, Pulau Laut, Pulau Siantan dan Pulau Jemaja. Sekitar tahun 1767 Masehi, Sultan Ismail merompak kapal-kapal di Selat Singapura, yaitu di wilayah yang menjadi pusat kekuasaan Johor. Kemudian, Sultan Ismail membuat pangkalan di Bengkalis. Ia juga menjalin komunikasi ke Jambi, Palembang dan Trengganu.
Tahun 1769 Masehi, Sultan Ismail menuju Mempawah untuk menaklukkan pemberontakan atas permintaan Sultan Palembang. Ia juga menyerang Thailand Selatan dan mendapatkan banyak tawanan. Tawanan itu diberikan kepada Sultan Palembang. Di samping itu, Sultan Ismail menjalin hubungan yang erat dengan Trengganu. Hubungan itu semakin erat setelah ia menikah dengan anak Sultan Mansur Shah, Sultan Trengganu, yaitu Tengku Tipah atau Rajani. Sultan Ismail mengukuhkan dirinya sebagai penguasa kerajaan Siantan yang berbasis lautan. Hal itu ia lakukan dengan mengeksploitasi Sumatera Timur dan Laut Cina Selatan. Setelah dukungan yang dimilikinya menjadi kuat, pada tahun 1773 Masehi, Sultan Ismail menyerang pusat kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Namun serangan tersebut mampu dipatahkan. 3 tahun setelahnya, secara terang-terangan Sultan Ismail mengklaim diri sebagai pewaris mahkota Siak yang sah. Beliau menggunakan gelar lamanya, yaitu Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Shah. Dan, pada tahun 1778 Masehi, Sultan Ismail menetap di Sungai Rokan untuk terus menghimpun kekuatan dengan jalan berdiplomasi. Pengikut Sultan Ismail semakin banyak. Ketika merasa kekuatan yang dimilikinya semakin besar, pada tahun 1779 Masehi, Sultan Ismail melakukan serangan besar-besaran terhadap Kesultanan Siak Sri Indrapura. Serangan lebih dahsyat daripada serangan pertamanya. Dan, tentu saja serangan itu tidak diduga oleh Sultan Alamuddin. Sultan Alamuddin mundur dari Siak dan meminta perlindungan Petapahan, Syarif Bendahara. Permintaan itu ditolak Syarif Bendahara. Akhirnya Sultan Alamuddin kembali ke Siak dan meminta pengampunan kepada Sultan Ismail, selaku pewaris Syah Kerajaan Siak. Sultan Ismail memberikan pengampunan kepada Sultan Alamuddin, pamannya itu. Bahkan Sultan Alamuddin diberi anugerah berupa penobatan sebagai Raja Muda. Demikian, Sultan Ismail kembali berkuasa di Kesultanan Siak Sri Indrapura. Sultan Ismail wafat pada tahun 1781 Masehi. Beliau dimakamkan di sebelah ayahnya, Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah di Mempura. Demikianlah kisah mengenai Sultan Ismail, seorang raja dari Kesultanan Siak Sri Indrapura yang memiliki dedikasi besar terhadap rakyat, Kesultanan Siak Sri Indrapura dan keluarganya. Di samping itu, beliau juga merupakan seorang tokoh maritim yang benar-benar mengetahui pentingnya aspek kemaritiman dalam mengoptimalkan kekuatan kewilayahan. Sehingga dengan kapabilitas seperti itu, Sultan Ismail menguasai wilayah laut sekitar Selat Malaka, bahkan sampai dengan Laut Cina Selatan. Semoga kisah Sultan Ismail dapat memberi kita semua pemahaman strategis mengenai pentingnya laut yang kita miliki. Dan, semoga kita dapat menjadi bangsa yang memiliki kecintaan kepada laut yang kita miliki. Bangsa yang memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan wilayah perairannya sebagai modal untuk meningkatkan eksistensi diri sebagai bangsa maritim yang besar. Salam maritim!